Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Bilatri Alia Mamonto dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Jadi pada video ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Materi pertama yaitu Pegadaian Syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan hutang. Gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayarannya yang sempurna darinya. Dalam definisinya, ran adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi, kesimpulannya bahwa ran adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu. Jaminan untuk mengambil kembali seluruh sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah. Untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menenteramkan. Selanjutnya, dasar hukum gadai syariah. Al-Quran berfirman, Allah dalam Al-Quran, firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, rukun gadai. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah yang pertama adalah ar-rahin. Yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Kedua, al-murtahin. Yang menerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Selanjutnya, yang ketiga, al-marhun atau ran. Barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Keempat, al-marhun bi, utang. Yang kelima, sighat, ijab, dan kabul. Produk pegadaian syariah yaitu yang pertama ran, yang kedua amanah, yang ketiga arum, yang keempat arum haji. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai pasar modal. Pasar modal atau
atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan yang konkret. Dan jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli, efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya surat pangkuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti, utang, bukti raik, dan waran. Selanjutnya, definisi pasar modal. Menurut Kamus Pasar Modal dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan, diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga. Yang pertama yaitu bursa efek, yang kedua lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, yang ketiga reksadana, yang keempat perusahaan efek dan perorangan. Yang kelima, lembaga penunjang pasar modal, yaitu tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat atau penanggung. Selanjutnya, profesi penunjang pasar modal. Bagian ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat. Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin Bapepam sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur Bapepam agar berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar perdana. Poin pertama, penjamin emisi efek. Tugas penjamin efek antara lain yaitu pertama, memberi nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, obligasi dan sekuritis kredit. Kedua, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Yang ketiga, mengatur penyelenggaraan emisi. Selanjutnya, akuntan publik. Tugas akuntan publik yaitu pertama, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam. Yang ketiga, memberikan
petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukaan yang baik apabila diperlukan. Selanjutnya, konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan kebebasan usaha emiten. Selanjutnya, notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta, perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Selanjutnya, lembaga penunjang. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham, juga dikenal dengan lembaga yang pertama wali amanat, yang kedua penanggung, yang ketiga agen pembayaran, dan yang terakhir lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang ini terdiri dari pertama pedagang efek, yang kedua perantara perdagangan efek, yang ketiga perusahaan efek, yang keempat biro administrasi efek, dan yang terakhir yaitu reksadana. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.